Elshinta News and Talk. Pendengar, masih dalam pembahasan yang sama, kasus kebocoran data NIK 1,2 juta warga Jawa Tengah menjadi sorotan karena pencurian data pribadi yang dilakukan oleh peretas atau hacker. Menanggapi hal tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, meminta Dinas Sosial atau Dinsos Jawa Tengah segera membuka posko pengaduan bagi masyarakat bagi masyarakat luas yang diduga menjadi korban kebocoran 1,2 juta data pribadi warga pada Kamis 16 Juli kemarin. Selain membuka posko, Farida juga menghimbau agar Dinsos segera berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Jawa Tengah guna memperkuat sistem keamanan digital secara komprehensif. Seberapa penting pembukaan posko pengaduan dalam penanganan dugaan kebocoran data 1,2 juta warga Jawa Tengah ini, dan bagaimana dengan data yang sudah terlanjur bocor? Kita akan berbincang selengkapnya, maksud kami, dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida. Elshinta News and Talk. Selamat siang, Bu Farida. Selamat siang, Mas Akbar. Bu Farida, ini kan publik ya ramai ini membahas terkait dengan kebocoran data pribadi. Ini bagaimana Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah ini melihat kronologi ya penanganan kasus ini, Bu Farida? Baik, kami tentu memahami dan juga mengikuti ya monitor bahwa ini sedang menjadi satu kasus penegakan hukum. Tapi di sisi lain kami melihat bahwa data yang ada di Dinsos ini kan sangat berkaitan dengan data dari kalangan kami sebutkan kelompok rentan, karena data yang dikelola oleh Dinsos ini kan berkaitan dengan penerima bantuan sosial atau mungkin juga penerima manfaat dari intervensi pengentasan kemiskinan. Artinya mereka adalah kelompok yang rentan. Kelompok rentan itu adalah mereka yang secara informasi maupun secara mobilitas memiliki keterbatasan. Nah, sehingga kenapa kami mendorong pentingnya adanya posko pengaduan. Karena itu ketika katakanlah masyarakat secara umum barangkali mereka cukup well informed, mereka punya akses, sehingga mereka juga barangkali memiliki satu mobilitas yang cukup untuk katakanlah memitigasi risiko atas bocornya data ini. Nah, karena mereka adalah kelompok rentan, maka kami memandang penting bagi perangkat daerah yang dalam hal ini Dinas Sosial maupun juga termasuk Dinas Komdigi untuk secara khusus memperhatikan keamanan dari atau korban dari data ini. Betul bahwa di sisi lain perangkat daerah juga menjadi korban. Nah, justru itu karena perangkat daerah juga menjadi korban, maka perangkat daerah penting untuk menggunakan sumber dayanya, menggunakan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak, sekaligus juga dalam rangka perlindungan kepada kelompok rentan. Bukan berarti ketika sama-sama korban, kemudian tidak bisa melakukan hal-hal perlindungan kepada kelompok miskin ini. Demikian Mas Akbar, maksud kami yang kemarin menyatakan pentingnya posko pengaduan sebagai perlindungan data kepada kelompok rentan. Baik, Bu Farida, ini bagaimana Bu dengan data yang sudah terlanjur bocor gitu ya? Ini langkah apa sih yang seharusnya dilakukan pemerintah ya untuk meminimalkan nanti potensi penyalahgunaannya data tersebut? Baik, ini yang tadi kami maksudkan ada langkah-langkah koordinasi mitigasi. Misalnya katakanlah yang paling memungkinkan disalahgunakan itu adalah misalnya untuk registrasi nomor seluler. Maka hemat kami bisa dilakukan koordinasi dengan katakanlah operator-operator seluler, apakah ada data-data yang berasal dari katakanlah tindak pidana tersebut. Yang kedua juga khawatir juga ini sangat rentan digunakan untuk pinjol, maka bisa berkoordinasi dengan OJK. Jadi sekali lagi, Pak, dalam hal ini pemerintah penting untuk melakukan mitigasi. Ya tadi, karena apa? Karena korbannya adalah kelompok rentan atau kelompok miskin. Tadi udah ada operator ini kan dalam koordinasi Komdigi ya, jadi ada kewenangannya juga. Dan kalau OJK tentu sebagai lembaga negara, kementerian lembaga pasti juga harus melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial. Demikian Mas Akbar salah satunya.
Baik, ini terkait dengan bentuk posko aduan ya yang dijelaskan tadi sama Bu Farida. Tentu ini perlu adanya mekanisme ya Bu yang jelas tentunya agar masyarakat juga mudah mengaksesnya. Lantas bagaimana untuk seperti apa ya idealnya untuk disediakan posko ini agar masyarakat yang bisa juga paham untuk kita bisa mengadu gitu ke posko pengaduannya Bu Farida? Baik, posko pengaduan ini kan tidak harus membuat hal yang baru, instrumen baru. Misalnya kan sekarang udah ada lapor group. Nah, lapor group tinggal kayak semacam notifikasi aja bahwa bagi para korban dari kebocoran data silahkan menyampaikan pengaduan melalui lapor group. Tapi secara khusus dimonitor oleh Dinas Sosial dan juga Komdiji. Atau katakanlah mungkin notifikasinya langsung terkonek dengan Komdiji dan juga dengan Dinas Sosial. Atau bahkan juga selain ke lapor group, saya juga menyampaikan pengaduan ke Ombudsman. Kalau itu sih otomatis ya, karena semua pengaduan terkait dengan pelayanan publik juga bisa menyampaikan pengaduan ke Ombudsman. Nah, kemudian bentuk dari pelayanan secara spesifik agar juga dimonitor. Misalnya, dalam pekan ini belum ada yang menyampaikan pengaduan. Tapi kalau kemudian dari medsosnya, mungkin Komdiji atau Dinsos terus menyampaikan, maka masyarakat akan mulai bahasanya mulai aware bahwa ternyata bisa menyampaikan pengaduan, terutama bagi, sekali kami sampaikan, kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat dari Dinas Sosial. Pastinya kan pernah, saya pernah dapat bantuan tuh dari Pemprov, maka sangat mungkin berpotensi untuk datanya disalahgunakan. Demikian, Mas Akbar. Baik, Bu Farida, ini juga beberapa komentar yang masuk, saya bacakan nanti juga bisa ditanggapi ya Bu Farida ya. Ada dari Pak Ari seperti ini. Ini Komdiji bilang belum membuka posko aduan ya karena fokus ke teknik cyber dan warga disuruh untuk memakai lapor group. Tadi sempat juga disinggung juga sama Bu Farida. Padahal kalau data sudah terlanjur disalahgunakan untuk pinjol ataupun registrasi SIM card yang ilegal, apakah lapor group juga bisa merespon cepat dan memberikan perlindungan hukum, Bu Farida? Ada juga Bu Erna seperti ini. Ini buat warga miskin penerima bansos ini boro-boro paham soal kebocoran data. Tahu-taunya besok ditagih pinjol atas nama mereka yang dicatat karena datanya juga bocor. Ini Ombudsman melihat nggak ada urgensi gitu ya dari Pemprov untuk buat menjemput bola, maksudnya untuk ngasih tahu warga yang termasuk dalam kebocoran 1,2 juta data ini daripada menunggu warga untuk melapor, Bu Farida. Ada juga dari Pak Eko seperti ini. Bu Farida katanya anggaran pemberian sistem itu harusnya ada ya di tiap OPD, tapi Komisi A DPRD Jateng sendiri malah nggak tahu persis tuh atau nggak anggaran itu di Dinas Sosial juga ya. Ini agak aneh ya Bu ya. Gimana Ombudsman melihat transparansi tata kelola anggaran cyber ini, Bu Farida? Silakan ditanggapi Bu Farida. Baik, terima kasih. Jadi melanjutkan sekaligus merespon ya. Tadi yang kami sebutkan bahwa karena kita paham kelompok rentan atau kelompok miskin itu kan terbatas ya untuk mengakses maupun mobilitasnya, maka tadi pentingnya langkah mitigasi. Misalnya untuk mencegah penyalahgunaan pinjol, selain nanti disampaikan kepada para pemilik data ini kan pasti ada di desa kelurahan. Di sana kan ada operator desa, operator BD Jateng. Maka penting kepada para operator itu sejumlah desa di Jawa Tengah agar diinfokan terkait dengan kejadian ini. Maka orang-orang operator inilah yang paling dekat dengan para penerima manfaat atau pemilik data juga agar menginfokan. Itu satu langkah koordinasi. Yang kedua, tadi kan ada dua kemungkinan tuh tadi saya sebutkan, untuk pinjol atau untuk nomor di registrasi SIM. Maka untuk yang pinjol penting segera berkoordinasi dengan OJK. OJK kan mengawasi pinjol. Kemudian terkait dengan nomor seluler, penting juga berkoordinasi dengan operator seluler. Apakah dari 1,2 data ini kan ada tuh datanya, ada yang salah gunakan. Nah, berbagi tugas. Misalnya Komdiji melakukan apa, Dinsos melakukan apa. Nah, kemudian tadi menambahkan lagi bahwa bisa juga kita tetap menggunakan lapor group ya, supaya juga tidak menambah katakanlah satu channel yang mungkin akan menjadikan satu traffic sendiri, maka tetap menggunakan lapor group, tapi ada notifikasi khusus. Misalnya katakanlah
ada satu informasi kepada masyarakat bahwa bagi para penerima manfaat DT Jateng katakanlah, maka silahkan menyampaikan laporannya melalui lapor group. Jadi bisa perorangan, saya juga melalui operator desa yang sifatnya tadi memfasilitasi. Jadi prinsipnya adalah penting sekali untuk melakukan langkah-langkah mitigasi. Nah, mungkin kami juga dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Komdiji dan Dinas Sosial Provinsi sebagai bentuk pencegahan supaya nanti termonitor langkah-langkah yang dilakukan baik oleh Dinsos, oleh Komdiji maupun oleh kami di Ombudsman. Karena ini sekali lagi menyangkut hal yang sangat prinsip, yaitu perlindungan kepada kelompok rentan atau kelompok kaum miskin. Demikian sekaligus secara umum kami menjawab. Pada prinsipnya harus dilakukan mitigasi dan juga pencegahan dampak yang lebih berat kepada para pemilik data. Demikian. Baik, tadi sempat juga disinggung terkait dengan kolaborasi antara Dinas Sosial kemudian Komdigi Jateng ya untuk memperkuat terkait kasus ini. Mungkin seperti apa sih bentuk koordinasi yang ideal agar penanganan kasus ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tetap terintegrasi gitu, Bu Farida? Ya, pastinya harus ada yang menjadi leading sektor, misalnya Dinas Sosial ya, karena kan sebagai mungkin katakanlah yang memiliki kuasa data. Nah, kemudian dari Komdiji melakukan satu monitoring secara khusus, misalnya apakah kalau perlu kan harian atau mingguan. Nah, tadi juga kami menyebutkan tentang tata kelola. Ini sekaligus juga pentingnya memastikan tata kelola keamanan cyber. Nanti kan bahkan tidak hanya Dinas Sosial, bahwa Dinas Komdiji sebagai katakanlah leading sektor untuk digitalisasi seluruh perangkat daerah di Pemprov Jawa Tengah itu juga sekaligus melakukan evaluasi terkait dengan tata kelola keamanan cyber. Jadi betul tadi fokus kepada keamanan cyber, tapi juga pada saat yang sama ini juga perlu dikolaborasikan menjadi satu koordinasi supaya hal-hal katakanlah kita kan kalau bahasanya orang Jawa ini kan nututi layangan pedot ya. Jadi jangan sampai yang sudah putus layangannya nanti akan semakin besar dampaknya. Demikian, ini sekaligus momentum bagi Komdiji untuk memperkuat pengamanan data. Karena selain Dinsos misalnya, kita juga ada Dinas Pendidikan yang sangat besar. Kemarin kan baru SPMB tuh, SPMB kan datanya juga sangat besar. Nah, kalau ini tidak segera dilakukan pengamanan, maka orang berpikir, Dinas Sosial bisa tuh dijebol, gimana dengan dinas yang lain yang juga mengelola data cukup tinggi. Dukcapil misalnya, ini kan juga sangat besar volume datanya. Demikian, Mas Akbar. Baik, Bu Farida, ini kan meski kebocoran data, ini kan yang meski Dinas Sosial ya ini sebagai korban peretasan, masyarakat tentunya juga berharap ya apa bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggara pelayanan publik. Ini bagaimana Ombudsman ya memandang atau mencermati tanggung jawab instansi pemerintah ya dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang mereka kelola, Bu Farida? Baik, tanggung jawab sebagai penyelenggara pelayanan tentu kan berbanding lurus dengan kewenangan dan juga sumber daya yang dimiliki. Nah, kalau kami sebutkan kewenangan kan ditupoksi juga ya. Nah, misalnya Dinas Sosial kewenangannya adalah misalnya tadi melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, maka itulah yang dilakukan. Bentuk tanggung jawabnya seperti itu. Karena kan kalau misalnya bentuk tanggung jawab dalam artian kerugian material, tentu di luar kewenangan dan di luar katakanlah sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Jadi sekali lagi, bentuk tanggung jawaban Dinas Sosial sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah tadi misalnya memastikan kembali keamanan data. Ini adalah bagian dari bentuk jaminan pelayanan kepada masyarakat. Yang berikutnya juga melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain, kemudian juga dengan lembaga, dalam ini misalnya lembaga ini kan masuk Polri untuk bersama-sama kembali meningkatkan perlindungan data. Lalu tadi terkait dengan OJK supaya memastikan bahwa data-data yang
bocor tadi tidak disalahgunakan. Sekali lagi, tentu pertanggungjawabannya itu sesuai dengan bentuk-bentuk kewenangan dan juga sumber daya pelayanan publik yang sudah kami sampaikan. Intinya tidak selalu berpoin sama-sama korban. Loh, kami kan sama-sama korban. Iya, tapi korban masyarakat tentu berbeda ketika dinas sosial sebagai penyelenggara pelayanan publik yang ini juga punya kewenangan, yang di sini juga punya sumber daya. Berbeda dengan masyarakat yang tidak punya kewenangan dan juga tidak punya sumber daya. Artinya sekali lagi kami kembalikan bahwa bentuk pertanggungjawabannya adalah sesuai dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi dan juga Dinas Komdiji. Intinya kami mau mengatakan jangan memposisikan semata-mata sebagai korban. Baik, Bu Farida. Dalam kasus seperti ini kan pelayanan publik seperti Ombudsman ini kan juga memiliki fungsi ya Bu terhadap dugaan nanti maladministrasi barangkali seperti itu. Mungkin peran apa sih yang dilakukan untuk Ombudsman, untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat ini tetap berjalan dengan baik ya setelah kasus ini mencuat, Bu Farida? Baik, yang pertama tentu kami sebagai pengawas pelayanan publik kita punya fungsi-fungsi pencegahan melalui apakah itu koordinasi maupun juga penyampaian saran. Jadi karena sifatnya ini sudah terjadi, maka kami tentu akan melakukan pengkajian dan juga saran. Nah, di sisi yang lain, kami juga sebagai bentuk pengawasan melakukan pengawasan melalui penyelesaian laporan masyarakat. Jadi dalam hal ada masyarakat yang memang dirugikan terkait dengan ini, kami juga sama akan melakukan katakanlah bisa jadi jemput bola ataupun mitigasi bahwa kita membuka pengaduan terkait dengan korban tersebut. Tapi yang paling dekat kami lakukan, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial maupun dengan Dinas Komdiji untuk sama-sama menyepakati ya langkah-langkah yang bisa dikolaborasikan supaya kami juga bisa seiring dengan Dinas Sosial maupun Komdiji karena sampai saat ini juga kami cukup baik kolaborasinya. Demikian Mas Akbar. Baik, Bu Farida, ini kan masyarakat tentunya juga mengenai kasus kebocoran data itu kan juga banyak pertanyaan juga mengenai tata kelola pelayanan publik. Ini dalam kondisi seperti ini indikator apa Bu yang akan dilihat Ombudsman untuk menilai apakah ada dugaan gitu terkait maladministrasi atau tidak, Bu Farida? Baik, kalau terkait dengan pelayanan publik kan ada yang namanya satu standar pelayanan publik yang namanya jaminan pelayanan. Termasuk jaminan karena pelayanannya secara digital, maka kita melihat jaminan pelayanan terkait dengan keamanan digital ini yang sedang nanti kami koordinasikan. Apakah memang ada hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keamanan data tersebut, kita tentu masih harus mencermati lebih jauh. Tapi sekali lagi ini menjadi materi pengawasan kami di Ombudsman Jawa Tengah. Nah, kebetulan juga kami setiap tahun melakukan penilaian pelayanan publik. Dan untuk tahun ini, baru pertama kali kita akan secara khusus menilai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, termasuk katanya dengan jaminan pelayanan. Ini akan menjadi salah satu atensi kami. Demikian, Mas Akbar. Baik, Bu Farida, untuk mengakhiri perbincangan kita ini dengan kejadian seperti ini kan diharapkan menjadi momentum barangkali evaluasi juga ya bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik. Dan ini mungkin apa pelajaran yang penting yang harus diambil dari ataupun dievaluasi kembali ya di seluruh OPD di Jawa Tengah sendiri dari kasus kebocoran data ini, Bu Farida? Baik, karena kita kan juga sekarang memasuki era pelayanan secara digital. Pelayanan publik secara digital. Artinya semua perangkat daerah, kementerian, lembaga ini juga harus berbenah terkait dengan bagaimana mengoptimalkan pelayanan secara digital. Pada saat yang sama, salah satu standar pelayanan publik masuk dalam hal pelayanan digital adalah jaminan pelayanan. Maka penting kita semuanya dari instansi, lembaga, unit pelayanan publik untuk melihat jaminan keamanan terhadap perlindungan data para pengguna layanan. Bentuknya kami pernah melihat apakah bentuknya ISO atau bentuk-bentuk yang lain ini sangat penting untuk kita lihat kembali. Dan kalau secara leading sektor, barangkali kami sangat berharap dari Dinas Sosial Dinas Komdiji di Pemprov Jawa Tengah untuk bersama-sama kembali melihat pentingnya jaminan pelayanan publik khususnya dalam perlindungan data pengguna layanan.
Demikian Mas Akbar. Baik, Bu Farida, terima kasih Bu Farida sudah menyempatkan berbincang ya untuk Radio El Sinta Semarang. Selamat siang Bu Farida, sehat selalu. Selamat siang Mas Akbar, terima kasih. Demikian perbincangan kami bersama Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida. El Sinta Semarang News and Talk.